ya namanya dunia kerja itu kan tidak ada namanya dunia kerja itu yang enak. Pasti susah. Tim usaha yang bisnis yang bisa bertumbuh itu ketika Halo Jameders, selamat datang di podcast Inspiratif Talk Janitra Media. Ketemu lagi nih bareng aku Nurul, dan tentunya di sini Nurul tidak sendiri tetapi bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa dan tentu akan menginspirasi para Jameders yang nonton podcast kita hari ini. Jadi narasumber kita ini sangat luar biasa, tentu juga unik ya menurut Nurul, karena kenapa? Narasumber kita ini punya ide yang unik nih. Bisa-bisanya ini menjual jamu yang tentu kekinian. Jadi narasumber kita itu owner dari Kedai Rimpang. Jadi kita langsung sambut Mas Jafar. terima kasih. Halo Mas Jafar. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mas Jafar sudah datang ke Sama-sama. podcast kita. Semoga nanti obrolan bisa menjadi inspirasi para Jameders yang nonton podcast kita hari ini. Amin. Oke. Nah, Mas Jafar tadi sempat Nurul bilang bahwasanya Mas Jafar ini merupakan owner dari Kedai Rimpang ya. Betul. Ya, mungkin bisa sedikit ceritakan awal mulanya Mas Jafar ini membangun usaha Kedai Rimpang ini. Oke, terima kasih Janitra ya, Janitra Media. Oke, makasih sudah undang kita di sini untuk berbagi. Kedai Rimpang itu kita mulai start di 2018. Kita di Pamekasan pertama kali buka, dan sebenarnya karena keresahan sih, munculnya karena keresahan sendiri. Karena memang saya dari awal dulu ketika masih SMA, kuliah sih, dari zaman kuliah itu memang nggak begitu suka yang ngafe, artinya yang ke tempat-tempat yang kafe yang kayak gitu. Tapi memang kita saya ada teman itu memang sukanya ke tempat-tempat kayak STMJ yang kayak gitu-gitu. Dari keresahan itu ketika saya di balik di Madura di sini, nyari tempat itu nggak ada. Iya. Yang banyak tuh kafe, jualannya kopi dan segala macam, terus minuman-minuman latte dan segala macam kayak gitu-gitunya ya. Dari keresahan itu akhirnya kita nyoba, kita bawa STMJ di sini, tapi ya kembali lagi dengan kita riset pasar, ngelihat lokasi apa segala macam, kayaknya harus ada yang baru, nggak sekedar produknya tapi konsepnya. Ya akhirnya dari situlah muncul Kedai Rimpang. Iya. Sehat Maksudnya kekinian. bisa-bisanya gitu Mas Jafar itu membangun usaha yang dimana kalau misal melihat dari tren sekarang tuh lebih banyak memang minuman modern, Iya, kayak kopi, iya, latte iya, gitu. oke. Kenapa Mas Jafar ini kepikiran untuk jual jamu gitu? Ya sebenarnya kalau kepikirannya sih enggak sih. Kalau kepikiran enggak begitu karena kepikiran, tapi karena keresahannya. Karena saya sendiri itu nggak nemu tempat itu. Nggak nemu STMJ yang enak misal, atau minuman-minuman yang lebih trennya kesehatan sih. Ya memang kita ngelihat tren produk kesehatan saat itu sudah mulai digandrungi banyak orang. Walaupun produk-produk kesehatan waktu itu kan yang lebih ke arahnya ke pengobatan ya, mungkin ya kayak JSR apa segala macam kayak gitu-gitu. Tapi yang produk kesehatan minuman yang untuk rutinitas tuh kok belum ada. Dan kafe, kalau kita mau bilang kafe yang sehat itu kok belum ada ya, karena itu sih kalau kepikirannya ya. Tapi awalnya karena keresahan sebenarnya. Jadi tujuannya bukan cuma karena keresahan, tapi juga memikirkan kesehatan masyarakat, karena kan jamu itu kan sehat ya. Betul. Sekaligus juga itu, ternyata kayaknya kok bakalan banyak orang yang minat nih kayaknya kalau kita buka kayak gini. Karena ya ketika kita berpikirnya nentukannya kita yang pertama, kemungkinan besar orang banyak akan minat gitu. Ketika kita yang jadi pertama di situ, sebenarnya karena ngelihat keresahan tadi sih. Gitu. Tapi banyak gak sih peminatnya anak muda kalau sekarang Mas Jafar? Di awal nggak seberapa. Di awal nggak seberapa karena ya
jamu itu kan masih kayak Iya, dianggap stigmanya. kayak minuman tradisional, minuman orang tua kayaknya. Iya betul, lebih ke orang apa namanya minuman orang tua, Iya. terus apa namanya katro dan segala macem lah. Ya dulu itu kalau awal-awal pelanggan kita, customer kita tuh yang datang pakai minyak angin gitu kan, pakai songkok, pakai sarung ya kayak gitu-gitu. Iya. Karena ya memang jamu itu kan di sana masih marketnya. Lah kayak sebenarnya itu sih juga bagaimana kita mikir jamu itu tidak hanya diminum sama orang tua gitu. Iya. Tapi anak muda Anak juga, muda juga. ya untuk pelestarian dan segala macam. Iya, betul sekali. Karena memang hampir sekarang banyak sekali ya, Mas, yang jual-jual minuman modern, kopi, latte yang tapi mereka tidak melihat akan manfaat atau dampaknya kalau minum minuman yang modern. Karena kan juga anak muda tuh tidak memikirkan kesehatan di balik yang dia minum gitu ya. Betul, betul, Iya, betul. betul sekali. Nah, ini lagi Mas, ketika Mas Ja'far nih membangun usaha kedai rimpang, tentu juga pasti ada tantangan dan rintangan gitu ya. Ya, menurut Mas Ja'far sendiri, tantangan terberatnya yang pernah dihadapi Mas Ja'far itu apa sih? Tantangan terberat di membangun kedai rimpang itu ya banyak sih. Ya. Banyak ya karena sebagai apa namanya ya, kita bisnis yang benar-benar baru, nggak ada, bahkan mungkin nggak ada kategorinya di mana, karena mau dibilang kafe dia nggak jualan kopi, Iya. mau dibilang toko jamu tapi dia konsepnya kafe kan kayak gitu-gitu. Iya, iya sih. Yang kita pelayanannya lebih oke ya. Tantangannya banyak, dari segi konsep kita harus mikir menemukan kategori baru, jadi modelannya begini segala macamnya, kemudian orang target marketnya, masyarakatnya kita mau ngubah yang tadi sementara ini jamu diminum sama orang-orang tua, bagaimana ini kita bisa lestarikan ke anak-anak muda. Jadi kita menyesuaikan bagaimana nyekokin anak-anak muda supaya mau minum produk, sebenarnya bukan produk jamu akhirnya kan jatuhnya, tapi produk sehat. Anak-anak Iya, muda produk bisa sehat. beralih ke produk-produk yang lebih sehat, yang kayak gitu-gitu ya. Kemudian ya SDM segala macamnya lah. SDM juga Iya merupakan betul, tantangan. yang kayak gitu-gitunya lah. Ya, kalau boleh tahu untuk SDM sekarang di kedai rimpang berapa? Kita total karyawan ada sekitar 21 orang dari dua cabang ya, tiga, kita ada 3 sekarang. Dari 3 cabang itu kita ada 21 orang. Itu totalnya sudah. Total karyawan kita ada 21. Oh, oke. Kayaknya kebanyakan untuk yang kerja di sana mahasiswa ya. Ada beberapa yang mahasiswa, ada yang tapi kebanyakan yang sudah lulus dari kuliah, sama anak-anak yang SMK sih biasanya. Oh, juga banyak yang kerja di sana. Banyak ya, oke. Tapi rata-rata memang kita semua karyawan kita rata-rata di anak apa ya, umur-umuran di bawah 25, anak muda lah kurang lebihnya kita. Ya. Nah, mungkin ada inspirasi atau pengaruh khusus gak sih Mas yang membangun usaha ini, entah dari keluarga atau teman dekat, sehingga Mas Ja'far terinspirasi untuk membangun usaha ini? Inspirasi kalau saya bukan dari keluarga yang artinya memang dari fokus di dunia itu ya, di dunia herbal. Tapi ada beberapa kakak saya memang suka buat produk, suka buat jamu kayak gitu-gitu. Tapi kalau secara inspirasi ya karena saya ada teman satu memang dari lama, dari teman dari SMA itu yang ya salah satunya dia yang jadi inspirasi yang tadi yang saya bilang. Jadi dia tuh teman waktu dari SMA kuliah itu yang memang teman nongkrong saya, dan nongkrongnya kan bukan di kafe gitu. Jadi Itu terinspirasi sih. dari teman dan juga dari kakak. Iya betul, kita secara produk dari kakak, kemudian ya dari situlah akhirnya kepikiran bagaimana kayaknya konsep seperti kedai rimpang nih bakal lama-lama juga orang akan bosen pada kopi. Iya betul sekali sih Mas. Berarti itu temannya Mas itu yang dari SMA masih ada? Oh enggak. Akhirnya Mungkin bangun usaha sendiri? iya, akhirnya kita punya usahanya masing-masing. Oke. Pernah nggak sih Mas merasa malu atau nggak pede karena
dianggap sama masyarakat ini jualan jamu nih. Kalau dibandingkan dengan sama yang banyak sekarang. Nggak sama sekali lah. Nggak sama ya. sekali. Malah saya bangga sekali kalau saya jualan jamu. Ya tampil beda ya Mas. Nah, harus tampil beda kan. Betul Ya, sekali. tampil beda. Apalagi jamu itu kan produk satu-satunya produk asli Indonesia itu ya jamu. Jamu, Harusnya kita berbangga sekali kalau jualan jamu. Daripada kita harus dijajah pakai latte. Iya, ya betul Iya sekali kan? sih Mas. Iya. Karena memang jamu ini memang dari turun temurun. Turun Mas, ya. temurun ya. Dan Itu ini- produk asli kita Betul. Indonesia. Betul sekali. Jadi tujuannya Mas Ja'far ini juga masih menahan minuman tradisional ini ada sampai sekarang ya. Di Betul, tengah melestarikan. tren-tren minuman modern gitu Iya ya. dong, kita harus lestarikan produk kita sendiri. Betul, betul sekali. Keren banget nih ya Mas Ja'far ya. Nah, kemudian kalau boleh jujur nih Mas, ada gak sih keputusan yang paling nekat atau dianggap gila nih pernah yang diambil sama Mas Ja'far demi menyelamatkan kedai Rimpang? Keputusan gila. Kayaknya dari awal memang keputusan gila ya kayaknya. Yang lain-lain buka kafe, buka ini, Iya. itu kita buka jamu gitu. Nekat ya. Ya harusnya itu kayaknya itu sudah lumayan gila lah. Oh iya. Jangan terlalu banyak tapi gilanya nanti. Oke, ini sangat nekat sekali, tapi benar-benar sih ini juga berpengaruh untuk masa depan, apalagi untuk generasi muda saat ini. Nah, kemudian apa ya, waktu usaha mulai jalan nih Mas Ja'far, pernah gak sih muncul kayak rasa takut, kayak jangan-jangan ini nggak bisa bertahan lama gitu, bisa? Iya, Pernah iya, nggak iya. sih? Ya, di awal-awal ya kita sempet apa namanya sempet takut, sempet ya down, takutnya ini usaha nggak jalan karena ya di tahun-tahun apa di awal-awal bulan-bulan pertama kita buka itu ya memang ngapain buka jamu, ini loh omsetnya bagus, ininya begini, ini pasarnya bagus dan segala macam ya. Karena tadi mungkin berangkatnya karena keresahan ya, karena memang hobi sendiri juga sih akhirnya ya jalan aja. Oke, Gitu. menarik sekali ya. Nah, setelah beberapa, berarti kalau 2018 sampai sekarang berapa? 7 tahun. 7 tahun ya? Iya. Jadi selama 7 tahun bangun usaha itu Mas Ja'far, apa yang Mas pelajari nih soal cara mengelola bisnis nih? Mengelola bisnis ya. Ya. Banyak sih yang mengelola bisnis itu ya gampang-gampang susah pastinya. Mulai dari mikirin bagaimana konsep, bagaimana apa namanya ide yang kita jalani itu bisa teraplikasikan, kemudian ya mulai ke masalah keuangan dan segala macam, SDM, ya banyak pelajaran dari bagaimana membangun usaha yang bisa benar-benar apa ya namanya ya, tidak sekedar viral 1 tahun hilang. Iya. Banyakan mungkin ya ada beberapa yang bisnis yang memang viral, rame, pengunjungnya banyak, mungkin di 1-2 di bulan 1 ke 2 itu rame, wah ini kok. Iya. Kebanyakan kayak gitu Banyakan ya. kayak gitu kan. Betul. Kebanyakan Tapi kayak gitu. lebih berpikir gimana bisnis ini, usaha ini walaupun sedikit tapi kita bisa bertahan 10 tahun. Nah, akhirnya Konsisten ya. konsisten, betul. Yang akhirnya nanti itu kita akan jadi legend lah di situ gitu. Betul sekali. Karena kebanyakan sekarang usaha-usaha yang dibangun itu memang ramainya pas 1-2 bulan, habis itu udah sepi nih. Udah sepi, betul. Tapi memang sih waktu Nurul juga pernah lewat di kedai Rimpang itu kan tempatnya di lokasinya itu di belakangnya Pemda kalau nggak Iya, salah ya, betul. Mas? Di belakangnya Iya. Pemda. Kayaknya kebanyakan itu ramainya pas malam kayaknya ya. Ramainya malam. itu Tapi mulai akhir-akhir ini sudah mulai ini sih. Nggak selalu malam sih orang. Nggak selalu malam. bukanya Tapi ya jam memang berapa itu, Mas? buka kita dari pagi, jam 7 pagi. Oh, sudah buka pagi. Terus jam 7 pagi kita sudah buka karena sekarang sudah mulai ada yang apa namanya tren orang sarapan pagi yang lebih Iya, sehat dan segala macam lah. Ya, ini sempat juga mau nanya nih, kalau misal minum jamu tanpa sarapan itu boleh gak sih Mas? Mungkin gini ya supaya karena kita kan kedai Rimpang tuh bukan hanya jamu aja. Jamu tuh sebenarnya kita hanya jadi pintu masuk supaya masyarakat di sini di Madura itu kan lebih kenal minuman kesehatan tuh orang lebih pahamnya jamu. Ketika jamu tuh orang sudah lebih paham, tapi
produk kita tuh nggak sekedar jamu yang jamu. dibayangkan orang di sini, mungkin jamu seduh yang pakai ini, yang jamu kuat, Iya. jamu pria, lelaki, rumah tangga, yang kayak gitu-gitu. Nggak sekedar itu. Tapi yang sekarang lebih banyak digandrungi orang, disenengin orang di tempat kita itu STMJ-nya. Karena kita satu-satunya di Madura yang jualan STMJ dengan susu segar, cuma kita. Susu segar, dan itu ada sapi, ada kambing. Etawa. Ada sapi, ada kambing. Iya, betul. Oke. Jadi itu berarti tidak masalah kalau misal kayak Nggak apa-apa. jamu STMJ itu Nggak diminum apa-apa. tanpa sarapan. Malah bagus kan susu. Kan susu segar pagi buat sarapan. Iya. Iya. Karena juga kalau Nurul di rumah juga pernah suruh minum jamu, tapi itu masih belum sarapan, tapi katanya tidak masalah gitu ya. Iya, mungkin ya kayak kunyit asam kayak gitu-gitu Iya. itu oke pagi nggak masalah. Malah mungkin Kayak lebih jamu bagus. siri itu juga masih ada Jamu jual nggak siri di sana? ya ada. Bisa nih nanti bisa Boleh, mampir ke ayo kedai Rimpang ya. kita mampir ya. Beli jamu apa aja, jamu siri mungkin. Ya betul, itu kan untuk merawat dari dalam. Betul. Oke. Soalnya Nurul juga suka minum jamu siri itu, Mas. Oh ya, Iya. bagus. Anak muda harus ikut. Kita ya harus ikut melestarikan produk inilah Indonesia kan. Ya, tapi kadang sering itu ya dipaksa sama orang tua suruh minum jamu, tapi ya enggak masalah demi kesehatan juga gitu kan. Nah, di kedai Rimpang ini kan itu ya ada karyawan, ada timnya. Nah, seperti apa pola kerja atau nilai-nilai yang Mas tanamkan ke tim di kedai Rimpang itu? Di kedai Rimpang itu kita memang dari awal saya membentuk tim. Jadi kita memang tidak kerja sendiri. Nggak mungkin semua pekerjaan bisa saya selesaikan diri. Jadi saya memang dari awal membentuk tim. Jadi bagaimana ada yang di kasir, ada di barista, dan semua bekerja sebagaimana tim. Jadi punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri, tapi mereka juga punya tanggung jawab bersama. Itu yang coba kita bentuk, dan kita coba mereka bangun untuk bisa saling mengkoreksi masing-masing tanpa harus nanti ditegur dan segala macam. Oh, apa ya, evaluasi dan sadar diri ya. Evaluasi dan sadar diri, betul. Nah, itu biasanya bagaimana cara itu sih Mas membentuk kekompakan antar tim, karena kan setiap tim kan berbeda dari latar belakangnya ya. Iya. Sih cara biar mereka itu tetap kompak walau beda latar belakang misal gitu. Iya, itu yang apa ya? Justru mungkin di situ sih tantangannya ya di bisnis, di hampir semua bisnis. Dan kalau saya cerita sama teman-teman yang juga bergerak di masing-masing bisnis di usaha, dan bukan hanya di F&B aja tapi hampir semua bisnis tuh ya tantangannya memang di situ sih. SDM bagaimana, apa kita sebagai pemilik atau apa namanya ya CEO lah segala macamnya, bagaimana apa yang di kepala kita di konsep itu bisa dijalankan oleh timnya. Gitu kan. Itu sih sulitnya ya banyak kalau sulitnya. Oke. Tapi untuk memberikan kekompakan itu ke tim gimana? Kalau menurut Mas Ja'far sendiri, versinya Mas Ja'far sebagai foundernya dari kedai Rimpang ini. Menjaga kekompakan tim itu ya yang selama ini coba saya jalani ya tadi itu salah satunya briefing kita lakukan harian. Supaya tadi, jadi agar bisa saling mengkoreksi sendiri tanpa harus kita yang marah gitu, tapi kita jelasin dulu secara apa namanya, yang kita jelasin itu bukan hanya SOP sih sebenarnya. Kalau saya itu enggak menjelaskan SOP itu cara kerja gimana, supaya teman-teman di tim itu mereka bekerja tidak seperti robot ya, cuma jalan gitu aja, tapi betul. Mereka tahu kenapa saya harus begini. Itu yang coba saya jelasin ke mereka. Kenapa sih kamu kok begini? Tujuan kamu kok begini gini? Karena kamu akan begini. Dan selalu sering saya bilang sama teman-teman hampir semua yang masuk di tim Rimpang itu di awal, bahkan di saat interview di awal, saya bilang bahwa tempat kerja ini bukan
kalau kalian masuk di Rimpang hanya nyari gaji di akhir bulan, itu salah tempat. Oke. Dia bilang. Tapi kalau kalian mau cari pengalaman, mau ngasah skill, tempat yang benar kamu di sini. Tuh, jadi pekerjaannya sadar lah. Kita bentuk ya itu gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah lah. Itu sih mungkin salah satunya itu yang ini. Karena kedai Rimpang ini sudah banyak dikenal ya sama masyarakat, apalagi udah dari tahun 2018 hingga sekarang berarti sudah 7 tahun gitu. Nah, menurut Mas Ja'far nih, ada nggak sih momen yang paling membanggakan yang pernah Mas alami dalam perjalanan usaha ini, Mas? Momen membanggakan ya. Kalau momen membanggakan kan berarti kayaknya sudah pada titik puas kayaknya. Iya, bangga. Kayak, ya belum sih kayaknya. Belum apa ini? Belum bangga? Belum apa? Belum ada yang bisa dibanggakan. Oke. Belum ada yang bisa dibanggakan. Oke. Jadi tapi pasti dalam usaha ini kan ada sekali apa ya, kegiatan yang memang salah satunya bisa apa ya, Mas, memberikan omset yang mungkin diharapkan sama Mas Ja'far, itu termasuk juga kebanggaan nggak sih, Mas? Artinya mungkin ada beberapa target-target yang akhirnya kita sampai ke target itu. Artinya mungkin dari segi pendapatan yang mungkin dulu yang saya karyawan cuma ada 2, sekarang sudah 21. Dulu yang mungkin hanya punya 1 cabang, kita pernah punya 7 dan akhirnya bertahan 2. Yang kayak gitu-gitulah ya. Saya pikir kalau itu buat saya sih masih belum pada titik yang harus kita banggakan. Jadi karena ya jangan terlalu mudah dengan puas lah. Kalau puas kan nanti berhenti kita. Iya sih, Mas, betul. Karena kalau misal udah mencapai titik puas, Iya. bakal Akhirnya yang mandek. Iya, bahkan nanti semangatnya makin turun nggak sih? Makin Ya, Mas? turun, betul. Betul sekali. Nah, selama ini kan kayaknya dengar-dengar banyak pelamar pekerjaan yang mau bekerja di kedai Rimpang nih. Mesti juga pelamarnya itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, kalau dari Mas Ja'far sendiri nih, gimana proses rekrutmennya di kedai Rimpang? Proses rekrutmen di karyawan di kedai Rimpang itu saya ceritain, kalau mungkin saya ceritain dari awal, biasanya kan ya kita tes kita share lowongan pekerjaan dan segala macam, kemudian ada yang datang untuk ya interview pasti, jadi kita coba seleksi, kita lihat seleksi, kemudian ada beberapa orang yang kita lihat oke, kita panggil untuk interview. Ya dengan berbagai macam karakter orangnya yang begini, ada yang minta dengan skill yang sangat minim dan bahkan kadang tidak punya pengalaman kerja tapi minta gaji UMR, macam lah dengan ini macamnya ini. Itu ada trainingnya juga ya? Kita ada training kita 1 sampai 3 bulan di kedai Rimpang. Di 1 bulan pertama itu bisa kita lebih fokus untuk kita cari skill dia ada di mana sih. Misal kayak di frontliner kita di depan itu kan ada 2, ada barista, ada kasir. Jadi di 1 bulan pertama tuh kita lihat lebih ke ngelihat karakter orangnya, apa segala macam. Jadi kinerjanya dengan timnya bagaimana itu. Kita lebih fokusnya di sana. Berarti cocoknya nanti di bagian mana nih ya? Betul, sehingga kalau memang di awal dia tidak memenuhi target itu, ya mungkin kita tidak lanjut karena itu akan susah nanti. Iya, betul sekali. Karena kalau tidak sesuai dengan skill yang dimiliki, mau kerja di manapun juga bakal masih akan mandek gitu ya. Kalau skill sih mungkin kita tidak begitu di awal-awal, di 1 bulan awal kita tidak begitu ini ya. Karena ya mungkin di pekerjaan di kedai Rimpang itu tidak butuh skill yang ahli, misal di barista itu tidak harus, karena kita semua peralatan juga masih manual dan segala macam, tapi lebih ke karakter orangnya gimana sih dengan timnya, iya betul ya, apa gampang-gampang tiba-tiba besok mau izin, mau nggak masuk, apa yang kayak gitu-gitulah. Lebih ke karakter kerja di awal, sebulan awal tuh kita lihat itu dulu. Berarti bukan skillnya ya, Mas, tapi sikapnya juga ya yang skill bisa diperbaiki, kalau karakter susah. Iya. Kalau karakter susah, kalau sudah dia tidak saling bantu sama timnya jangan dilanjut. Itu sih kalau di kita lebih di awal-awal karakter tuh yang benar-benar kita gali di awal. Oke.
Apakah Mas pernah menemukan pelamar yang sebenarnya kurang siap nih karena punya soft skill atau pengalaman yang sesuai, tetapi dia niat nih mau kerja di kedai rimpang gitu. Karena kurangnya soft skill, Mm-mm. dia mau kerja tapi pengen kerja di kedai rimpang. Keinginan kerjanya Iya, lebih tinggi, iya. tapi dia secara skill nggak ada. Heeh. Justru itu yang kita cari. Karena keinginan kerja itu biasanya juga akan ikut dengan karakter yang bagus. Oke. Kalau yang banyak itu skillnya oke lah, mungkin punya pengalaman di barista sini, apalagi baru lulus 1 tahun, tapi dia punya pengalaman 1 tahun sudah pindah 3 perusahaan. Itu kemungkinan besar orang-orang kayak gitu. Secara karakter memang sudah tidak bagus. Oke. Kita lihatnya seperti itu. Jadi dia agak, ya namanya dunia kerja itu kan tidak ada namanya dunia kerja itu yang enak. Pasti susah, pasti repot lah, apalagi dikit-dikit kena mental health, pasti kayak Iya, gitu-gitu betul kan. sekali. Iya. Iya. Tapi ya namanya dunia pekerjaan itu di mana namanya ngasah kan, ngasah skill, ngasah tuh ya barang keras kan gitu. Betul sekali Mas. Karena melihat zaman sekarang nih ya, generasi Gen Z misal nih ya. Karena misal kalau mau bekerja nih pasti ngumpulin skillnya dulu, ternyata kalau misal udah mau ke dunia pekerjaan ternyata nggak sesuai dengan skill yang ada gitu, misal kayak gitu Mas. Ada gak sih ya? Bisa jadi ada yang begitu, jadi berpikirnya apa ya, mungkin karena tidak menentukan mau jadi apa sih. Mungkin Iya, tapi karena skillnya sudah banyak, tapi ternyata ya ke dunia kerjanya kurang ya. kurang mungkin kalau yang kayak gitu hanya belum nemu tempat yang pas saja. Ya mungkin gitu ya. Mungkin belum nemu tempat yang pas secara pekerjaan, belum nemu aja. Oke. Dari situ Mas jadi punya pandangan nggak sih apa soal kesiapan generasi muda kita dalam dunia pekerjaan, seperti apa pandangannya menurut Mas Diapar? Kalau kesiapan teman-teman itu ya, saya pikir dari pengalaman kita sendiri terutama di usaha kita sendiri itu ya memang saya pikir kalau skills itu artinya misal orang akuntansi lah, anggapannya dulu kita di akuntansi, sementara kita punya kemauan kerja tinggi, mau taunya, penasarannya, jadi ingin, apalagi sekarang kan kita mau nyari referensi tentang keilmuan tuh lebih gampang kan sekarang, apalagi ada ChatGPT dan segala macam. ChatGPT kita tinggal masukin data sudah keluar laporannya kan, kayak gitu-gitu. Betul. Tinggal sebenarnya kemauan itu yang agak apa namanya ya, yang belum benar-benar tumbuh ya kayaknya. Jadi kemauan untuk belajar, untuk menggali, untuk tahu, sehingga dari situ itu kan sebenarnya karakter, lebih ke karakter orangnya ya kan. Di situ kemauan untuk ini. Kalau secara skill misal di akuntansi mau buat laporan keuangan Bisa gitu ya ya. bisa aja, walaupun belum lulus S1 mau buat laporan keuangan yang gimana ya bisa. Betul. Tinggal mau atau enggak kan. Nah, itu pilihan lagi lain lagi ceritanya gitu. Bagaimana caranya kan banyak, kalau apalagi sekarang toolsnya banyak. Iya, ya betul sekali Mas. Jadi zaman sekarang nih kalau misal mau kerja itu juga harus menyesuaikan ya. Harus Menyesuaikan banget lah. tempat kerjanya. Gak harus karena punya ilmu dari akuntansi nih. Nanti kalau kerja akuntansi juga gak mungkin, karena ya bukan susah ya, tapi menyesuaikan di tempat kerja tuh kadang ilmu dari kuliah tuh Belum tentu ya, kepake. belum tentu kepake di betul. dunia kerja. Jadi harus menyesuaikan ya. Iya betul, di dunia kerja itu dunia yang berbeda daripada dunia kita saat kita di pendidikan gitu kan. Kita akan ketemu sama tim di situ, akan kita semua sama ownernya kan macam-macam, ada owner yang suka marah, ada yang suka lemah lembut, ada yang tiba-tiba nggak jelas, tiba-tiba diberhentikan kan, macam-macam tuh. Tinggal kita apa namanya ya. Kalau sementara saya pikir ya, kalau ada yang mungkin ada orang pemilik usaha yang tiba-tiba nggak jelas ya mungkin adalah samalah itu kan itu. Tapi saya pikir kalau orang yang punya kemauan tinggi itu muncul ada, saya pikir skill orang akan mikirnya skill tuh di skip sih. Tapi kalau punya kemauan, saya bisa Pak ngerjakan ini dan segala macam. Walaupun sebenarnya tidak terlalu punya
skill itu, tapi kalau Iya, udah iya. kemauan pasti mau belajar Mau, kan, mau, pasti. mau, betul, betul. Jadi itu kan munculnya saat di interview, cara dia berkomunikasi bagaimana, cara dia ngomong bagaimana, itu kan kita bisa menilai ini orang punya kemauan kerja yang tinggi atau enggak itu. Oh, oke. Dan itu kan biasanya, apalagi biasanya agak-agak gini, nggak ketemunya itu kadang-kadang eh, nggak sadar lebih nggak apa namanya, nggak punya skill, terus ininya kita kerjanya belum tentu gimana, itu kadang sudah ya Pak, saya maunya kamu mau minta gaji gimana? Saya UMR Pak. Oh. Ya, tapi kan itu oke lah, kita kan juga punya cost dan segala macam, biaya dan segala macam. Apalagi kalau kalau yang kita belum tahu skillnya, tunjukkan dulu kemampuan kalian di mana, seperti apa, kemampuan kerjanya seperti apa lah. Itu insya Allah bakal ngikut lah, Ya, bakal ngikut. gajinya pasti Gajinya, disesuaikan dengan- pendapatannya, apa segala macam. Apalagi dan sekarang ini kan nyari apa namanya ya, nyari artinya kita mau punya pendapatan itu kan bukan hanya di pekerjaan aja. Oke. Kalau menurut Mas Jafar sendiri, Mas Jafar ini termasuk owner yang seperti apa? Kalau Waduh. menilai diri sendiri nih. Pertanyaannya ini ya. Kalau saya memang dari awal pengen punya, memang selalu ingin menumbuhkan tim yang mau bertumbuh. Buat saya itu tim usaha yang bisnis yang bisa bertumbuh itu ketika saya dikelilingi sama orang-orang yang mau bertumbuh. Artinya misal dia anak kasir nih di depan yang kuliner yang dia jualan. Kalau dia selama kerja hanya rutinitas saja, iya Pak silahkan mau beli apa? STMJ 1 oke ya. Dia rutinitas begitu aja tanpa ada yang misal mulai belajar upselling, oh ya coba tawarin ini sih, mau tawarin begini, mau begini ini. Terus nanti ada yang ngasih masukan, Pak kalau ini coba kayak gini. Pak kayaknya kemarin ada orang nanya begini. Itu kan beda Mbak, Iya, iya. itu orang yang mau bertumbuh gitu. Ada masukan-masukan Ada dari masukan karyawan. dan saya mencoba duduk sama mereka yang tak nyongkan itu, mereka tidak sungkan untuk nyampaikan. Jadi terjadi diskusi apa segala macam. Kalau saya sih memang seperti itu ya. Cuma mungkin ada beberapa teman-teman yang masih ngelihat di dunia kerja tuh ada atasan bawahan. Jadi Iya, agak sungkan. ya sungkan tak nyaman. Saya ngocak. Padahal belum tentu juga gitu. Kadang-kadang itu sebenarnya tinggal kita cara komunikasi kita bagaimana. Karena saya pikir hampir semua orang yang punya usaha tuh pengen punya tim yang tumbuh. Karena kalau timnya nggak tumbuh, usahanya nggak bakal tumbuh. Iya. Pasti. Iya, pasti karena usaha juga kan dari ide-ide dari timnya. Ide-ide dari timnya, betul. Karena mereka yang tiap hari ketemu sama pelanggan, mereka yang operasional setiap hari. Oh Pak, ini pancinya kurang besar Pak. Pak, ini kurang begini Pak, ini kurang begini. Ketika komunikasinya tumbuh, usahanya juga akan tumbuh, pelayanannya juga akan bagus ya. Oke. Bisnisnya juga akan tumbuh. Berarti ini Mas Jafar tipe orang yang juga dekat dengan karyawan ya? Dibilang dekat ya lumayan lah, dekat. Ada keterbukaan ke Ada karyawan keterbukaan. gitu ya? Iya, iya. Betul sekali. Nah, kemudian di sini kalau melihat dari belakang nih, dari cerita-ceritanya Mas Jafar di beberapa tahun terakhir ini, pelajaran berharga yang Mas dapat dari membangun kedai rimpang tadi kan tentang mengelola bisnis. Mungkin ada pelajaran yang paling berharga menurut Mas Jafar itu apa? Konsisten. Belajar untuk bisa konsisten pada satu tujuan. Itu lumayan apa ya namanya? Ya itu juga nggak sekedar butuh sabar sih kalau menurut saya. Konsisten tuh nggak butuh hanya sabar, tapi juga kita paham dengan kondisi saat itu apa. Yang penting kita sudah tentukan tujuan. Oh saya 5 tahun tuh mau ini. Oke. Dan konsisten gitu kan kalau iya. ya harus konsisten, tapi konsisten tuh nggak cuma cukup dengan sabar. Usaha juga ya Mas? Iya betul. Terus sabar tuh kan kayak lebih nahan ya mungkin ya, kayak sabar ya sudahlah nahan, pokoknya jalanin aja. Tapi kita juga paham kondisi
Saat itu lagi apa, harus apa. Lagi apa, harus apa untuk kita sampai pada tujuan itu. Kan kondisinya akan selalu terus berubah tuh. Betul. Kondisinya akan selalu berubah dan saat kita jalanin itu tinggal kita lihat pada kondisi sekarang nih apa, kejadiannya gimana, anunya apa, ya kita ngambil keputusan apa, ya itu sih. Jadi butuh juga adaptasi ya dari perkembangan. Butuh adaptasi dan segala macam ya. Betul. Karena tentu dalam usaha itu tidak harus aku bangun ini sukses, tidak ya. Ada beberapa perjalanan tantangan rintangannya dan tentu ini butuh yang namanya konsisten tadi Mas. Konsisten tuh sama sih. Konsisten, sabar, telaten dan juga pasti beradaptasi dengan perkembangan yang ada gitu. Iya, kalau saya pikir kalau itu bukan hanya untuk usaha aja ya, tapi semua di dunia kerja, teman-teman yang mau kerja di perusahaan ini mungkin baru jalan 1 tahun udah mikir, kayaknya ini bukan passion saya. Iya betul. Ketika saya pikir kalau kalian ini bukan passion kalian di sini, ya ngapain dari awal ngambil ini? Gitu. Betul. Gitu. Sama ketika sekarang anak kuliah baru masuk, kamu jurusan apa? Ketika saya interview dan segala macam, anak ekonomi misal, jurusan S1 manajemen atau S1 agribisnis, kayak gitu-gitu rata-rata S1. Kamu ngelamar apa? Ngelamarnya di barista. Loh, sekarang kamu kuliah 4 tahun. Lah ngapain? Gitu kan. Sekarang maksud saya passion kalian di mana? Kalau memang passionnya udah di situ, kalau dari awal memang mau kerjanya di itu, ya kenapa nggak di sini dulu? Gitu. Kenapa nggak dari awal? Kan emang tuh 4 tahun. Kecuali mungkin ada sesuatu yang lain ya, saya nggak tahu. Cuma kalau dari awal passionnya nggak ketemu atau sekedar ngisi kosong mungkin nggak apa-apa sih kalau sekedar ngisi kosong, tapi tinggal lihat nanti, jangan 3 bulan 4 bulan udah berhenti gitu kan, itu sayang juga kalau kita tidak belajar banyak. Saya pikir dunia pekerjaan tuh paling tidak untuk bukan skillnya ya maksud saya ya, bukan masalah skillnya, tapi masalah membangun karakter itu yang beda kan. Ya, membangun karakter itu tidak butuh waktu enggak sebentar, itu butuh waktu lama untuk bisa di dunia. Yang penting itu tadi lah, dunia kerja sama dunia ketika kuliah, ketika di pendidikan tuh beda. Iya, betul beda. Bagaimana berkarir, bagaimana komunikasinya dengan ini, memahami pelanggan dan segala macam kayak gitu-gitu. Maksud saya ketika sekarang kerja ngambil kuliah manajemen ya, ambil di pekerjaan yang sesuai dengan itu dan punya kapabilitas di itu gitu, di manajemen itu. Bagaimana berarti kan itu biasanya lebih ke admin misal. Tapi ya admin yang sekedar nggak, kalau namanya admin itu kan kalau dia lulusan S1 ngambil manajemen, ngambil kuliah di admin itu kan bukan hanya input data berarti toh. Harusnya kan ada sesuatu yang dia pelajari selama 4 tahun itu, ada yang bisa dia kontribusikan untuk perusahaan yang dia masuk di situ gitu. Secara keilmuannya kan di manajemen tuh bisa ngurusin ini apa kayak gitu. Nge-manage lah dari namanya itu aja kan manajemen gitu. Kalau iya betul, ngatur kan bagaimana. Jadi paling enggak dia sudah punya cara pikir yang kritis, yang ini kan gitu. Bukan hanya saya mau ngelamar jadi admin, biasanya apa? Microsoft Word, Microsoft Excel. Lah kalau saya pikir kalau Microsoft Word, Microsoft Excel itu ya anak SMA juga bisa gitu. Apa sih sekarang? Nggak, ya Microsoft Word, Microsoft Excel. Terus menjadi admin lah. Mau input data kan sayang-sayang gitu. Betul. Itu sih. Jadi passion itu sudah dibangun saat mulai masuk menentukan jurusan kuliah itu memang ditentukan passionnya mau masuk kemana sehingga nanti akan masuk kepada tempat pekerjaan yang tepat sesuai itu. Kalau memang dari awal, coba dari awal kan emang tuh 4 tahun, mending nggak usah kuliah tapi langsung terjun ke bisnis gitu ya. Apalagi sekarang tools untuk bisnis tuh mudah kok, mudah. Beda zaman kita 2017, 2018. Sekarang ada ChatGPT sudah. Iya betul sekali kan? Mas. Ya karena juga kadang generasi sekarang tuh passionnya apa ya, nggak satu tuh Mas. Kadang passionnya tuh banyak, cuma kadang keluarnya ini mau ke yang mana itu juga kebingungan. Kadang juga ada yang generasi sekarang tuh nggak sesuai dengan yang dia mau gitu, misal kayak gitu. Tapi dipaksa
harus kerja di sana, misal gitu juga ada keterpaksaan dari dalam. Nah, itu yang susah kan. Yang susah kadang-kadang, saya beberapa kali ketemu ketika interview itu, ngambil jurusan yang saya pikir kamu kalau ngambil jurusan ini apa ya waktu itu, saya lupa jurusannya apa, saya pikir kok kayaknya yang bisnis yang bakal nyari orang dengan lulusan ini nggak akan ada kayaknya di Sumeneb gitu misal. Ada beberapa, saya lupa jurusannya apa. Kok kayaknya kalau di Madura nih belum ada nih bisnis yang nyari orang dengan skill Iya, S1 iya. ini kayak gitu-gitu. Betul. Ternyata ya saya disuruh orang tua, Pak. Iya. Ya itu yang saya pikir problem lah. Kalau itu ya kita agak susah karena itu pilihan dari orang tua dan segala macam. Iya. Keterpaksaan dari dalam. Keterpaksaan dari dalam, betul. Tapi juga harus bagaimana menyesuaikan dengan segala keadaan. Iya. Saya pikir ya itu kadang karena ya itulah tadi Mbak. Kalau kita bisa sabar konsisten tadi ya, itu kita tahu kondisi tadi kan. Oke, saya mau memang oke lah sekarang saya masih sabar dulu ngikutin orang tua dulu, tapi di saat itu juga kita sudah mulai membangun karakter kita, jadi orang yang mudah, orang yang akan dipercaya, Betul orang yang sekali. bertanggung jawab, punya integritas. Jadi kalau di dunia kerja itu biasanya itu yang lumayan agak PR kadang-kadang. Kalau bosnya datang atau bosnya lah, bukan bos sih kalau saya pikir. Apa kadang-kadang atasannya datang atau ownernya datang pasti gerubak-gerubuk tuh. Iya. Tapi ketika nggak ada leye-leye, santai ya sudahlah. Speed pekerjaannya beda. Itu sudah itu hampir di mana-mana. Lah saya pikir itu penting loh padahal kadang-kadang itu nggak dilihat sama teman-teman untuk jadi sebuah pelajaran ya, maksudnya untuk jadi latihan, kadang-kadang itu tidak menjadi latihan, Iya, betul sekali. padahal itu penting loh integritas tuh Iya, betul di sekali, Mas. di teman-teman yang baru mulai masuk di dunia kerja tuh latihannya itu sebenarnya. Bayangkan kalau kita tidak punya integritas. Betul. Iya kan, di Iya. dunia di luar bagaimana kita dengan orang tua, bagaimana kita dengan anak, bagaimana dengan lingkungan. Integritas tuh latihannya di dunia kerja saya pikir. Paling kita di awal ketemu yang benar-benar kita punya integritas itu. Kadang kalau nanti ada omongan anak-anak apa nanti ketika didudukin, plek, diem. Dia nggak. Tadi katanya gimana, Ani? Dia iya pak iya aja gitu, tapi padahal ketika kita dudukin tuh kita mau cari solusinya bagaimana gitu. Jadi integritas tuh penting. Oke, integritas itu penting nih. Penting. Ya. Ini Mas Jafar, mungkin ada harapan nih Mas Jafar terhadap anak muda di Sumeneb, terutama yang ingin memulai usaha. Mungkin bisa kasih harapan ke generasi muda sekarang. Oke, di harapan untuk anak-anak muda Iya. kerja ya mungkin dari poin-poin tadi yang beberapa saya sampaikan ya itu tadi. Integritas tuh itu penting di dunia pekerjaan, penting banget. Jadi kadang-kadang kita lebih mikirkan bisa apa tanpa, maksudnya kayak yang arahnya yang skill secara keilmuan. Banyak orang pinter buat desain, buat video, buat apa, tapi ketika dikejar deadline dia sudah nentukan tapi meleset. Iya. Itu kan yang banyak terjadi seperti itu. Itu justru yang lebih penting, bukan kalau yang bukan hanya di dunia usaha sih saya pikir malah itu. Tapi di semua lini kehidupan ini kita butuh integritas tuh penting, dan saya pikir latihan pertama kita di dunia pekerjaan. Oke. Itu sih. Ya. Mungkin juga bisa kasih satu pesan nih buat anak muda hari ini, Mas Jafar. Bisa apa aja pesan untuk anak muda, bisa lihat kamera? Oke, pesan buat teman-teman anak muda, semangat, mimpi kita masih panjang. Betul, oke. Luar biasa sekali ya cerita kita dengan pengalamannya Mas Jafar ini, sangat luar biasa. Dan tentu ini sangat menginspirasi para anak-anak muda zaman sekarang ya. Amin, Jadi amin. tadi kita juga belajar bahwasanya inovasi itu bisa muncul dari hal yang tradisional sekalipun ya.
Yang penting kita ada niat, kemudian juga ada keberanian, tampil beda pun tidak masalah gitu ya Nggak kan. masalah. Kemudian juga dari kesimpulan yang Mas Ja'far ceritakan nih, bahwasanya kunci sukses itu bukan soal ikut tren ya, tapi menciptakan tren. Itu menciptakan tren. Ya, jadi ini merupakan bahan bakar nih semangat untuk anak muda untuk merintis usahanya apapun bidangnya. Oke. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya Mas Jafar Sama-sama, sudah datang ke terima podcast kita hari Saya ini. sudah diundang sini untuk berbagi sama teman-teman. Ya. Semoga bermanfaat. Amin, amin sekali. Jadi untuk Jameders nih jangan lupa ya untuk like, komen, mungkin juga ada insight menarik nih versi Jameders bisa langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga subscribe biar tidak ketinggalan dengan podcast kita yang sangat menarik selanjutnya. Jadi sampai jumpa ya di Jameders episode selanjutnya. Janitra Media, informasi yang menginspirasi.